Siapa yang tidak mau menghasilkan uang lebih banyak? Semua orang memimpikan untuk bisa mendapatkan uang banyak. Nah, tetapi banyak di antara kita yang gagal memahami prinsip dasar bagaimana uang dihasilkan. Nah, dalam video kali ini saya akan mencoba memaparkan bagaimana uang dihasilkan. Nah, dengan harapan ketika Anda memahami prinsip dasar bagaimana uang dihasilkan ini, Anda bisa terapkan sehingga Anda bisa menghasilkan uang dan mendapatkan uang lebih banyak lagi dengan cara apapun yang Anda kuasai. Nah, saya Yuan Yudhistira, hipnoterapis klinis, founder Canda di Muka ID Cibubur. Nah, sebelum saya melanjutkan, seperti biasa, bumper dulu. Baik, kembali ke pertanyaan, bagaimana uang dihasilkan? Nah, apa yang harus Anda ketahui ketika Anda ingin menghasilkan uang lebih banyak? Untuk bisa menghasilkan uang lebih banyak, Anda harus paham pertanyaan atau jawaban dari pertanyaan tadi, bagaimana uang dihasilkan. Nah, sesungguhnya teman-teman, dari berbagai macam literatur yang saya coba pelajari terkait dengan bagaimana menghasilkan uang lebih banyak ini, atau bagaimana atau apa prinsip dasar dari kita menghasilkan uang ini, saya mengambil satu kesimpulan sederhana bahwa sesungguhnya uang dihasilkan lewat pertukaran value atau nilai. Dan ini prinsip dasar ini berlaku dari sejak zaman dahulu kala, bahkan sebelum uang itu dibuat. Jadi kita barter, pertukaran. Anda punya beras, saya punya ikan. Anda mau ikan saya mau beras Anda, itu ditukar. Nah, dari zaman dulu seperti itu. Dan kemudian kebudayaan manusia berkembang, akhirnya uang diciptakan, dan uang bisa dikumpulkan, uang bisa didapatkan lewat pertukaran value. Jadi secara prinsip masih sama. Nah, saya akan berikan ilustrasi sehingga Anda bisa lebih paham terkait dengan prinsip ini. Misalnya sebut saja Pak Budi. Pak Budi bersama Pak Jono misalnya. Keduanya sama-sama bekerja di sebuah perusahaan yang sama. Keduanya bekerja 8 jam satu hari, Senin sampai Jumat, selama 1 bulan. Tetapi Pak Budi dan Pak Jono digaji oleh perusahaan itu dengan nominal yang berbeda. Kenapa bisa begitu? Karena rupanya si Pak Budi itu bisa memberikan value added kepada perusahaan yang jauh lebih berharga dibandingkan Pak Jono. Nah, misalnya ini kita dalam ilustrasi ini, misalkan Pak Budi ini punya skill sedemikian rupa, sehingga dia ditempatkanlah dalam posisi yang sangat strategis, misalkan sebagai direksi. Nah, dia punya pengetahuan bagaimana memanage, membangun bisnis perusahaan, Nah, sementara si Pak Jono, value yang bisa dia berikan kepada perusahaannya, misalnya ini dalam contoh ilustrasi ini hanyalah misalkan membantu memastikan bahwa ruangan-ruangan kantor itu bersih, Jadi mungkin Pak Jono tugasnya sebagai office boy, membersihkan lantai, merapikan dan sebagainya. Tentu value yang diberikan oleh Pak Jono itu berbeda dengan value yang diberikan oleh Pak Budi, sehingga perusahaan memberikan uang atau pertukaran terhadap value yang diberikan itu setara dengan value yang diberikan, Jadi tidak peduli posisi atau profesi Anda saat ini, apakah Anda karyawan, apakah Anda jualan, atau apakah Anda profesional seperti saya misalkan hipnoterapis atau dokter dan sebagainya, semuanya ini berlaku bahwa Anda hanya bisa menghasilkan uang ketika Anda bisa memberikan value kepada orang lain.
semakin unik value Anda yang Anda berikan kepada orang lain, semakin berharga, maka uang yang Anda bisa dapatkan semakin tinggi atau semakin besar. Nah, begitu juga sebaliknya, kalau value Anda yang Anda tawarkan kepada orang itu tidak begitu unik, artinya banyak sekali orang bisa melakukannya, tentu reward pertukaran value-nya pun menjadi nilainya rendah. Nah, teman-teman, dengan prinsip dasar ini yang sangat sederhana tetapi berlaku dari sejak zaman dahulu kala sampai dengan saat ini, ya, kita bisa menggunakan prinsip pengetahuan tentang prinsip dasar ini untuk dua hal tadi, untuk bisa bagaimana kita mendapatkan uang lebih banyak. Ya. Bagaimana caranya? Yang pertama, tentu saja Anda bisa meningkatkan skill Anda, pengetahuan Anda, knowledge Anda, sehingga Anda bisa memberikan value yang lebih tinggi kepada orang lain. Sehingga dengan value yang lebih tinggi yang bisa Anda berikan kepada orang lain, Anda bisa mendapatkan exchange value berupa uang, berupa reward yang lebih tinggi dengan jumlah energi, dengan jumlah waktu yang Anda investasikan sama. Nah, atau cara lain, ya, Anda juga bisa mendapatkan uang lebih banyak dengan value yang sama yang Anda berikan, dengan cara apa? Dengan cara melayani atau dengan cara memberikan value Anda kepada semakin banyak orang. Ya, jadi dengan value yang sama, ya, tetapi kalau Anda bisa melayani lebih banyak orang lagi, maka tentu saja exchange value yang Anda dapatkan, uang yang Anda dapatkan menjadi jauh lebih banyak lagi. Ya, ini prinsip sederhana, teman-teman. Nah, tetapi pertanyaannya kan, loh, bagaimana mungkin saya bisa melayani lebih banyak orang sementara waktu saya tentu saja sama-sama tidak bertambah, tetap 24 jam, dan saya misalkan ya saya resource-nya tersendiri. Nah, teman-teman, tentu kita harus kreatif, ya, dalam hal ini. Salah satunya adalah Anda bisa memanfaatkan teknologi misalnya, ya. Jadi yang tadinya Anda bisa mengajarkan orang lain misalkan atau melayani orang secara one on one, nanti Anda bisa menggunakan Zoom misalnya untuk memberikan value Anda kepada lebih banyak orang secara bersamaan, misalnya seperti itu. Nah, tentu ini hanya sekedar contoh, tapi pada prinsipnya Anda bisa secara kreatif menggunakan apapun untuk bisa menerapkan dua tadi. Entah value Anda yang Anda tingkatkan, ya, skill Anda, pengetahuan Anda, sehingga value yang Anda berikan lebih tinggi, atau Anda dengan value yang sama Anda bisa melayani lebih banyak orang lagi. Nah, jadi semakin banyak value-value yang bisa Anda berikan kepada orang lain, uang Anda akan lebih banyak, dan semakin banyak orang yang bisa Anda layani, semakin banyak orang yang bisa merasakan value-value yang Anda berikan, tentu Anda juga akan bisa mendapatkan uang lebih banyak lagi. Nah, demikian bagaimana Anda bisa menghasilkan uang lebih banyak, ya, dengan memanfaatkan pengetahuan prinsip dasar bagaimana uang dihasilkan. Saya Yohan Yudhistira, senang sekali bisa menyapa Anda. Jika video ini memberikan inspirasi untuk Anda, memberikan motivasi Anda untuk berubah, ya, jangan lupa like, share, dan komen. Terima kasih, sampai bertemu kembali dalam video-video saya berikutnya.